Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya DJ Fitra Kamila, kelas 12 MIPA 1, absen 9. Di sini saya akan menjelaskan tentang sintesis protein dan pembentukan sifat. Agar tetap sehat, tubuh kita membutuhkan banyak zat, salah satunya yaitu protein. Sehingga protein harus dibuat di dalam tubuh kita. Proses pembentukan partikel protein yang melibatkan sintesis RNA dan dipengaruhi oleh DNA disebut sintesis protein. Nah, sintesis protein ini berlangsung di dalam inti sel dan ribosom. Lalu bagaimana proses terjadinya sintesis protein? Proses sintesis protein terdiri atas dua tahapan, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi adalah proses pembuatan salinan mRNA yang berasal dari DNA, sedangkan translasi adalah proses penerjemahan mRNA menjadi protein atau polipeptida. Jadi singkatnya, sintesis protein adalah proses DNA menjadi mRNA lalu mRNA menjadi protein. Nah, proses yang pertama yaitu transkripsi. Transkripsi ini berfungsi menyintesis mRNA, tRNA, dan rRNA. Ada 3 tahapan yang terjadi dalam transkripsi, yaitu 1. Inisiasi, 2. Elongasi, 3. Terminasi. Tempat menempelnya RNA polimerase pada untai DNA disebut prometer. Lalu prometer menentukan salah satu untai DNA yang menjadi cetakan. Selama proses transkripsi ini, DNA digunakan sebagai template atau cetakan untuk membuat mRNA dengan bantuan mRNA polimerase. Selama tahapan inisiasi polimerase, wilayah promotor berperan sebagai situs pengenalan untuk RNA polimerase. Peningkatan RNA polimerase ini akan menyebabkan kedua untai DNA membuka, kemudian terjadi proses elongasi di sepanjang untaian DNA cetakan. Basa nitrogen DNA akan berpasangan membentuk mRNA dan RNA polimerase, akan menumbuhkan nukleotida dari ujung 5 aksen ke ujung 3 aksen pada RNA yang sedang tumbuh. Setelah RNA polimerase sampai pada bagian terminator, maka proses transkripsi mRNA telah selesai. Nah, setelah pembentukan RNA selesai, heliks ganda DNA menutup kembali dan RNA terlepas dari enzim RNA polimerase. Untaian mRNA yang telah dibuat setelah proses transkripsi terdiri dari dua wilayah, yaitu ekson atau daerah kode protein dan intron atau daerah yang tidak ditranslasi. Bagian mRNA yang akan digunakan dalam proses translasi hanya bagian ekson, sehingga bagian intron pada mRNA akan dihapus. Poin penting yang harus diingat dalam proses transkripsi yaitu adenin pada DNA akan berpasangan dengan urasil pada mRNA. Timin pada DNA akan berpasangan dengan adenin pada mRNA. Guanin pada DNA akan berpasangan dengan sitosin pada mRNA. Sitosin pada DNA akan berpasangan dengan guanin pada mRNA. Nah, sekarang kita masuk pada tahap translasi. Translasi merupakan proses penerjemahan mRNA untuk dibuat menjadi protein. Hal yang harus diingat dalam translasi adalah aturan memasangkan basa nitrogen pada translasi. Poin penting yang harus diingat pada proses translasi yaitu adenin pada mRNA akan dipasangkan dengan urasil pada tRNA. Urasil pada mRNA akan dipasangkan dengan adenin tRNA.
Guanin pada mRNA akan dipasangkan dengan sitosin pada tRNA. Sitosin pada mRNA akan dipasangkan dengan guanin pada tRNA. Sama dengan transkripsi. Translasi juga mempunyai 3 tahapan, yaitu 1. Inisiasi, 2. Elongasi, 3. Terminasi. Nah, pada tahapan translasi ini, mRNA berperan sebagai cetakan untuk pembuatan protein. Dan mRNA ini mengandung urutan 3 basa nitrogen yang disebut codon. Dalam sintesis protein terdapat kurang lebih 64 codon atau kode genetik yang mengatur dalam pembentukan asam amino tertentu. Ada 4 kode genetik khusus, yaitu 1 kode genetik untuk start dan 3 untuk genetik stop. Tahapan translasi ini dimulai dari terikatnya submit ribosom kecil ke bagian untai codon start. Kemudian setiap asam amino dibawa ke ribosom oleh tRNA spesifik. Jenis asam amino tersebut ditentukan oleh urutan antikodon pada tRNA. Terbentuk pasangan basa komplementer antara kodon mRNA dan antikodon dari tRNA. Setelah itu tRNA akan mengikat start, lalu subunit ribosom besar akan terikat untuk membentuk kompleks. Translasi dan proses inisiasi selesai. Dalam setiap unit ribosom besar terdapat 3 ruang berbeda yang disebut dengan situs. E untuk exit, P untuk peptidil, A untuk aseptor. Selama elongasi, setiap asam amino dibawa ke untai mRNA oleh RNA melalui pasangan basa yang sesuai dengan kodon dan antikodon. Setiap antikodon pada tRNA merupakan kode yang sesuai asam amino tertentu. Ketika ada di tRNA dengan muatan asam amino yang berikatan pada sintesis A, maka akan terjadi pemutusan asam amino pada situs P yang mengakibatkan asam amino berpindah pada situs A dan membentuk ikatan peptida. Kompleks peptida akan bergerak terus ke arah kanan sehingga tRNA yang tidak bermuatan keluar melalui situs E dan situs A akan kembali terbuka untuk menerima tRNA yang berikutnya. Tahap elongasi ini akan terus berlanjut sampai mencapai codon stop atau berhenti pada titik terminasi. Ketika telah sampai pada tahap terminasi, maka faktor pelepasan akan mengikat situs A pada codon stop dan polipeptida akan dilepaskan dari tRNA pada situs P. Kemudian seluruh kompleks memisah dan proses akan dimulai lagi pada tahap inisiasi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.